Selamat malam semuanya. Atma Namaste, saya menyapa sang jiwa yang ada dalam diri Anda. Kembali pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Gerakan Penyembuhan Dunia bersama Indonesia Prani Healing. Malam hari ini perkenalkan saya Dodi Nugroho, instruktur dari Indonesia Prani Healing, akan menjadi host Anda dalam acara malam hari ini yang bertema Spiritualitas Ekologi Lintas Agama. Tentu pada malam hari ini saya tidak sendirian. Pada malam hari ini kita sudah mengundang seorang tamu yang sangat spesial, yaitu Romo Ferry SE dari Bandung. Apakah Romo sudah hadir? Malam Romo. Selamat malam juga semua sahabat Prani Healing dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semuanya? Baik, selamat malam juga. Oke, baik Pak Franz. Selamat Ya, malam. di Depok saya, Pak. Oh, dari Depok. Ya, Pak. Selamat datang. Ya. Ada juga Namaste, Pak selamat Namaste, malam. Bu Ani Raharjo. Ya. Telah hadir juga Romo Ferry. Selamat malam, Romo. Suaranya belum masuk ya, Romo ya. Oke. Coba cek suara Romo Ferry. Belum, mic-nya, mungkin settingan mic-nya, suaranya belum masuk. Baik, sambil menunggu Romo Ferry, kami juga mengucapkan selamat datang kepada semua sahabat Prani Healing dimanapun Anda berada. Kita akan awali sesi kita dengan doa terlebih dahulu. Ya, mari kita awali sesi kita dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, dan kita akan pandu dengan doa yang universal. Mari sejenak kita pejamkan mata. Mari kita tersenyum pada diri kita. Mari kita tersenyum pada lingkungan sekitar kita. Dan pada akhirnya kita tersenyum pada Tuhan Pencipta alam semesta, seiring kita berdoa. Dalam nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan rendah hati kami memohon berkat sinar, bimbingan, pencerahan, bimbingan pertolongan, perlindungan, dan kesembuhan dari-Mu selama sesi Gerakan Penyembuhan Dunia pada malam hari ini dengan tema Spiritualitas Ekologi Lintas Agama. Terima kasih dengan penuh rasa syukur dan penuh keyakinan. Amin. Secara perlahan, bukalah mata Anda dengan senyum yang lebar. Dan sekali lagi, selamat malam, Atma Namaste. Selamat datang dalam sesi Gerakan Penyembuhan Dunia pada malam hari ini bersama Indonesia Prani Healing. Jadi setiap hari kita ada sesi Gerakan Penyembuhan Dunia dari hampir tiap hari Senin sampai hari Sabtu. Yang ini terbuka untuk umum, dan khusus untuk hari Rabu kita biasanya awali dengan diskusi yang bertemakan tentang lingkungan hidup, kemudian juga tentang peningkatan kesadaran terhadap pelestarian alam, dan juga tentang sustainability atau keberlanjutan. Nah, pada malam hari ini kita mengundang seorang tamu yang sangat spesial, seorang pakar di bidang ekologi, yaitu Pastor atau Romo Ferry SW. Kita bacakan sedikit mengenai latar belakang beliau. Jadi Romo Ferry SW lahir tanggal 29 Agustus 1961 di Bandung, kemudian ditabiskan sebagai Imam Diosesan Keuskupan Bandung 2 Februari 1900 berapa ini? 1900 ya, udah lama sekali ya. Mungkin salah tulis. Kemudian pendidikan terakhir S3 pendidikan nilai UPI Bandung tahun 2009, 2010 dan 2011 mengikuti pelatihan The Climate Leader yang diselenggarakan oleh Al Gore. Dan sejak 2014 tinggal dan bekerja penuh di EcoCamp Bandung dalam pendidikan lingkungan hidup.
EcoCamp dikelola Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup yang lintas agama. Oke, baik. Untuk itu kita langsung saja mengundang Romo Ferry bersama kita. Malam, Romo Ferry. Suaranya masih belum bisa masuk. Bentar. Apakah mungkin untuk suaranya bisa pakai smartphone, Pastor? Jadi nanti presentasinya pakai laptop, tetapi ngomongnya pakai suara HP. Jadi akses dari HP juga. Belum terdengar ya? Nah, sudah. Sudah, Pastor, barusan. Sudah terdengar? Sudah. Terima kasih. Okay. Oke. Bagaimana bisa kabarnya? Ya, Romo. Ya, saudara-saudara dari Indonesian Pranic Healing, terutama Pak Dodi, tapi juga saya melihat di daftar peserta yang cukup banyak ini, cukup banyak juga para sahabat EcoCamp nih, Mas Dodi. Bukan ini. Pranic Healing. Ada banyak suster yang ikut. Wow. Teman-teman dari EcoCamp juga. Dan jadi ini yang ikut bukan hanya dari Pranic Healing, tapi dari mana-mana ini. Wow, ya. Luar biasa ini manetnya Romo. Ya, ada Pak Asvin juga saya lihat. Dan ya, Ibu Anita. Selamat malam, Romo. Ini banyak teman-teman yang bergabung. Jadi nanti mungkin selamat malam Romo Ferry. Ya. Hilang. Masih terdengar, Pastor. Lanjut. Oh, kok hilang? Bentar. Oh, baik. Bentar ini, Romo ini harus masuk ini karena ini kebetulan Kapasitas berapa itu? 100? Kapasitasnya 100 ini mesti jadi. Oh, berarti ya. Oke, saya lift dulu ya. Ya, oke, baik. Makasih. Mau bisa masuk. Ya. Hari ini kita tidak menyangka pesertanya ternyata begitu banyak. Ini karena si Pastor Ferry. Mas Dodi. Ya, siap sudah Pastor. Ya. Sorry ini, saya ada yang hilang, nggak tahu kenapa ini. Tadi lenyap. Selamat datang kembali. Sebentar saya masuk. Entah apa yang terjadi ini. Terus apakah ada kapasitas jumlah peserta, Mas Dodi? Kapasitasnya kita 100. Pastor Wow. Ferry ternyata iya, ini ternyata udah wow, nggak menyangka sudah 100 juga. Kalau ini kita atur bagaimana? Oke, saya rupanya hilang dari yang laptop. Jadi sekarang hanya pakai HP ya. Ya. Ya, baik. Sekali lagi selamat malam untuk teman-teman dari Pranic Healing maupun para sahabat EcoCamp. Saya diminta Mas Dodi untuk sharing sedikit mengenai spiritualitas ekologi dengan 7 pertanyaan ini ya dari Mas Dodi. Pertanyaan pertama adalah apa itu spiritualitas ekologi? Nomor kedua, apa kaitannya spiritualitas dengan ekologi? Nomor 3, mengapa seorang pastor kok mengurusi ekologi? 4, apa itu EcoCamp dan apa yang dilakukan? 5, seberapa darurat situasi lingkungan saat ini? Yang keenam, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu menyelamatkan alam dari lingkungan terdekat? Dan yang ketujuh, apa indikator keberhasilan dari kegiatan ekologi? Sebetulnya tadinya saya mau sharing screen, tapi karena yang laptopnya hilang, tidak berhasil masuk lagi, terlempar, dan sudah penuh, jadi saya jawab langsung saja ya. Pertanyaan pertama dan kedua tentang spiritualitas ekologi, sederhananya adalah bahwa spiritualitas itu adalah
bagaimana kita menghidupi kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan diartikan sesuatu yang sangat terikat agama tertentu apalagi, tetapi sebetulnya spiritualitas adalah bagaimana kita punya roh di dalam diri kita masing-masing dan hidup sesuai dengan roh itu. Nah, kalau disebut dengan ekologi, artinya adalah ilmu tentang hubungan semua yang ada di alam semesta. Maka spiritualitas ekologi adalah bagaimana kita menjalankan hidup kita dalam kaitan dengan semua yang ada di alam semesta. Mungkin itu definisi sederhananya. Nah, kami ini, saya dan teman-teman, di sini ada Ibu Shirley juga, dan teman-teman di EcoCamp, sebetulnya belajarnya itu dari Suster Eli pertama. Suster Eli Freid ini seorang biarawati karya kesehatan, beliau tinggal di Belanda, di Tilburg, dan beliaulah yang sebetulnya menjadi guru dalam bidang spiritualitas ekologi. Nah, beliau ini memperkenalkan berbagai tokoh yang sebetulnya lintas agama. Tapi malam hari ini saya tidak mungkin menyampaikan semua tokoh-tokoh itu, jadi hanya beberapa saja. Yang pertama adalah tokoh yang sangat penting adalah namanya Santo Fransiskus Assisi ya. Beliau orang Kudus ini hidup dari tahun 1182 sampai 1226 ya. Usianya hanya sekitar 44 waktu meninggal dunia. Dan mungkin dengan sangat sederhana, Santo Fransiskus Assisi ini sungguh percaya kepada Tuhan dan melihat bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu adalah saudara dan saudari. Dan Santo Fransiskus Assisi jatuh cinta kepada seluruh ciptaan Tuhan. Jadi dia menyapanya tuh saudara matahari, saudari bulan, saudari burung, saudara ikan, dan semua sebagai saudara ya. Bukan hanya makhluk hidup, tapi juga air, alam, batu, semua yang ada di alam semesta ini adalah saudara-saudara. Nah, tokoh yang kedua adalah yang diperkenalkan Suster Eli adalah namanya Thomas Berry, seorang imam pasionis. Tadinya dia mempelajari agama-agama, tetapi kemudian bukan hanya sejarah agama, sejarah manusia, tapi juga dia mempelajari sejarah alam semesta. Dan dia mengatakan spiritualitas kita, cara hidup kita ini sebenarnya terasing dari dunia alam. Jadi dia mengundang kita semua untuk menjadi spiritualitas yang lebih intim dengan seluruh alam semesta, ya. Dan beliau Thomas Berry mengatakan bahwa pemimpin di dunia ini termasuk pimpinan agama, pimpinan spiritualitas ini gagal atau mungkin terlalu fokus pada hubungan manusia dengan Tuhan, nomor satu, nomor dua manusia dengan sesama, tetapi agak melupakan ya, agak mengabaikan hubungan antara manusia dengan seluruh bumi dan alam semesta yang ada. Dan Thomas Berry mengingatkan bahwa barangkali sangat penting di zaman ini untuk menyadari kembali seluruh relasi dengan apa yang ada di alam semesta. Bukan hanya dengan Tuhan dan sesama manusia, tapi apapun yang ada di alam semesta. Nah, ada 3 prinsip dari Thomas Berry yang sering dijelaskan oleh beliau. Yang pertama bahwa alam itu sebetulnya unik. Yang ada di alam itu semuanya adalah berbeda-beda. Satu unik, satu beraneka ragam. Tetapi yang unik dan beraneka ragam itu semuanya hidup di dalam saling keterhubungan, ya, interconnectedness, dan hidup di dalam communion. Sebenarnya hidup di dalam kesatuan. Nah, sebetulnya spiritualitas ekologi adalah bagaimana kita menghayati kesatuan kita dengan seluruh yang ada di alam semesta ini. Nah, kemudian tokoh yang ketiga seorang Buddhis adalah Thich Nhat Hanh. Beliau ini belum lama ini meninggal ya, belum baru tahun ini 2022. Dan buku yang beliau tulis yang terakhir itu justru tentang hubungan tentang hubungan dengan alam semesta, dan beliau menulis kurang lebih begini. Saya bacakan bahasa Inggrisnya. When you wake up and you see that the earth is not just the environment, the earth is us. You touch the nature of interbeing. And at the moment you can have real communication with the earth. Jadi Thich Nhat Hanh ini mengingatkan bahwa sebetulnya kita ini adalah alam semesta. Alam semesta ini adalah kita. Kita ini bagian yang tidak terpisahkan, ya. Dan kalau kita kemudian bangun dan kita menyadari dunia ini semuanya saling terhubung, maka kita punya kesempatan untuk
hidup yang bermakna, hidup yang bahagia. Karena kita sebetulnya makhluk yang saling terhubung semuanya, bukan hanya makhluk hidup, apapun yang ada di alam semesta ini. Nah, Pak Dodi bertanya, mengapa seorang pastor kok mengurusi ekologi? Jadi sebetulnya saya terlibat di sini sebagai salah seorang ciptaan saja di alam semesta, sama dengan saudara apapun agamanya. Saya mengatakan spiritualitas ekologi lintas agama, maksudnya adalah bahwa spiritualitas ekologi sebetulnya tidak dibatasi oleh agama tertentu. Jadi karena kita semua saudara, maka yang disebut saudara bukan hanya saudara seagama, saudara sesuku, saudara satu daerah, satu bangsa, satu negara, tapi saudara dan saudari apapun yang ada di alam semesta. Kesadaran itulah yang mendorong saya juga untuk ikut terlibat. Nah, saya belajar dari Suster Eli, tapi juga belajar dari tokoh-tokoh yang lain, antara lain juga yang saya pernah ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh Argor. Saya terlibat terutama diajak oleh Ibu Shirley yang ada juga di grup ini dan juga dari grup Pranic Healing. Sudah sejak tahun 2002, tetapi menjadi lebih intensif sejak tahun 2018. Ya, jadi kalau ada yang tanya apa itu EcoCamp, sebenarnya EcoCamp ini adalah tempat berlatih untuk menyadari kembali seluruh keterhubungan, seluruh keunikan, seluruh keanekaragaman yang ada di alam semesta. Maka sebetulnya pelatihan-pelatihan ada di sini di EcoCamp itu dari pagi hari mulai meditasi, ketika disambut juga ada tea ceremony. Kita menghayati bahwa apapun yang ada di alam semesta ini sebetulnya terhubung jadi satu, ya. Ada yang bertanya, Pak Dodi juga bertanya, seberapa darurat situasi lingkungan saat ini? Mungkin darurat ini kalau ada yang mengatakan kelihatannya masih baik-baik saja. Ya, tetapi kita tidak tahu bahwa saat ini sebetulnya kalau disebut pemanasan global, waktu saya pertama kali ikut pelatihan pemanasan global di Melbourne di tahun 2009, artinya kurang lebih 13 tahun yang lalu, kadar CO2 waktu itu baru 387. Nah, sekarang ini 387 ppm. Saat ini sudah angkanya tuh sudah di atas 415. Jadi sebetulnya naiknya hampir 30 poin. Nah, kalau mencapai angka 450, sebetulnya bumi ini sudah tidak bisa lagi nyaman untuk ditinggali, ya. Mungkin kalau pakai angka, saya ambil saja tahun 2045, ya. Jadi kurang lebih saat Indonesia nanti merayakan 100 tahun, atau kurang lebih 23 tahun yang akan datang, sebetulnya kalau kita tidak melakukan perubahan saat ini, maka bumi pada tahun 2045 saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya akan sulit ditinggali, ya, akan terlalu panas. Lautan juga isinya mungkin ikan sudah akan habis, ya, sisanya hanya plastik saja. Temperatur di mana-mana di India dan di Pakistan ada yang sudah di atas 50 derajat Celcius. Mungkin sebagian seperti saya di Bandung ini masih merasa nyaman. Tapi tahun 2045 bila kita tidak melakukan sesuatu, maka sebetulnya bumi ini sudah akan semakin panas dan kita tidak nyaman lagi. Yang paling menderita sebetulnya adalah orang-orang miskin yang akan kehilangan akses misalnya untuk air bersih, untuk makanan yang sehat, dan listrik dan sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu menyelamatkan alam dari lingkungan terdekat? Barangkali kami di EcoCamp ini akhir-akhir ini melihat bahwa salah satu penyebab kerusakan alam yang sangat kuat yaitu sebetulnya adalah sistem pangan. Maka kalau mau melakukan sesuatu untuk menyelamatkan bumi ini, barangkali apa yang kita makan, ya, bagaimana kita membeli makanan kita, bagaimana kita menyiapkan, bagaimana kita menghabiskan makanan kita. Jadi apapun yang terikat dengan makanan ini barangkali harus kita refleksikan, ya, kita review kembali dan kita melakukan beberapa langkah. Misalnya saja kita lebih banyak membeli pangan-pangan yang sifatnya lokal yang ada di sekitar kita, yang tidak membutuhkan transportasi. Kita cenderung belanja hari ini mungkin yang bisa dihabiskan sehingga tidak perlu punya lemari es yang besar untuk menyimpan semuanya. Kita mengurangi makan daging, makan ikan, dan kalau ada yang sanggup mungkin dengan gaya hidup yang lebih plant-based, ya,
karena industri peternakan, industri perikanan dan sebagainya juga menjadi salah satu kontributor pemanasan global yang luar biasa. Jadi sebetulnya pola-pola makan seperti ini, kita tidak membuang makanan, kita tidak membeli makanan yang dikemas dan sebagainya. Ya, kita berusaha mengkonsumsi produk-produk dan membeli produk-produk yang organik, baik beras, sayur maupun yang lain, buah-buahan lokal dan sebagainya. Barangkali itu salah satu yang bisa dilakukan. Nah, kalau ditanya apa indikator, Paus Fransiskus memang di lingkungan gereja Katolik itu tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang itu mengajak umat manusia semuanya, jadi tidak terikat agama, untuk punya rencana ya yang disebut dengan Laudato Si Action Plan. LSAP itu ada 7 ya. Yang pertama adalah respon terhadap bumi yang makin rusak. Yang kedua adalah respon terhadap orang miskin yang menjadi korban dari kerusakan bumi ini. Yang ketiga adalah membangun ekonomi yang lebih ekologis. Yang keempat adalah mengubah gaya hidup. Yang kelima adalah pendidikan ekologis di sekolah-sekolah misalnya dan di keluarga. Yang keenam adalah spiritualitas ekologis, ya bagaimana kita juga membangun kesadaran yang lebih dalam tentang keterkaitan semua yang ada di alam semesta. Dan akhirnya yang ketujuh adalah ketahanan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih sungguh-sungguh sadar lingkungan, lebih menjaga keberlanjutan seluruhnya. Jadi saya bisa menutup bahwa kalau tujuan manusia diciptakan adalah untuk memuji, menghormati serta mengabdi Tuhan dan dengan itu menyelamatkan jiwanya, maka saat ini kita semua harus mengambil keputusan. Cara hidup manakah yang akan lebih mengabdi Tuhan Sang Pencipta alam semesta dan dengan itu juga menyelamatkan manusia. Mungkin sebagai pengantar ini cukup, tetapi saya mengundang teman-teman yang lain untuk bukan bertanya, tetapi juga mungkin melengkapi ya. Ini hanya pengantar yang umum yang saya coba jawab berdasar sebetulnya pertanyaan-pertanyaan, ada 7 pertanyaan yang disampaikan Pak Dodi. Saya kembalikan ke Pak Dodi. Pak Dodi. Baik, terima kasih banyak Pastor Ferry untuk penjelasannya. Jadi memang pertanyaan tadi sebenarnya untuk memancing ide-ide supaya kita nanti bisa berdiskusi untuk mengupas lebih dalam tentang spiritualitas ekologi ini. Nah, kebetulan sekali Pastor Ferry karena tadi yang disebutkan kan Fransiskus Assisi itu juga salah seorang patron atau model yang diteladani di Pranigiling kebetulan. Bahkan di Pranigiling salah satu meditasinya, meditasi Twin Hearts itu kita menggunakan doa dari Fransiskus Assisi. Nah, kita akan undang teman-teman untuk berdiskusi saja ya supaya kita lebih kaya. Untuk itu teman-teman apakah ada pertanyaan terhadap apa yang telah disampaikan Pastor Ferry tadi? Tapi sebelumnya saya juga gini Pastor yang tadi imam siapa tadi yang bahwa kita terlalu fokus hubungan vertikal dan horizontal dengan Tuhan dan sesama manusia dan kita melupakan lingkungan hidup. Saya sempat suatu saat itu berangan-angan. Kalau misalnya kebetulan kan pastor dari tradisi gereja Katolik. Seandainya nih tradisi gereja itu pembaptisan masih dilakukan di sungai gitu ya. Kalau masih dilakukan di sungai, itu pasti mungkin gereja itu sudah menjadi salah satu penggerak utama untuk melestarikan lingkungan hidup. Karena kalau kita lihat sungai kita, ya bagaimana di sekitar kita ya, itu kan hampir jarang sekali sungai yang masih sehat. Dan sungai sekarang berubah fungsinya menjadi tempat sampah. Nah, jadi barangkali kalau semua pastor ini juga mengikuti apa yang dilakukan Pastor Ferry, ya, dan juga tadi apa yang disampaikan Bapak Paus ya, tentunya ya bisa jadi kaum religius dan spiritualis itu menjadi penggerak utama dalam ekologi. Itu sih komentar saya, Pastor Ferry. Ya, salah satu tema memang soal air bersih ya. Jadi akses terhadap air bersih itu makin sulit, apalagi di kota-kota besar. Dan yang paling terdampak adalah masyarakat yang miskin ya. Jadi harga air
di suatu titik akan menjadi sangat mahal. Dulu pernah seolah-olah lebih mahal dari harga bensin, meskipun sekarang bensin sudah naik kembali ya. Jadi memang akses terhadap air bersih itu salah satu yang sangat memprihatinkan. Mungkin dari yang lain, Pak Dodi. Saya hanya ingin mengatakan bahwa sebetulnya panggilan untuk punya relasi dengan seluruh alam semesta ini adalah panggilan seluruh, bukan hanya manusia ya, apapun yang ada di muka bumi ini sebetulnya bersaudara, sehingga kita perlu memperlakukan yang lain juga sebagai saudara juga gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang ada hubungannya dengan pranic healing, bahwa sebenarnya prinsip yang pertama dari kosmos adalah setiap yang ada di alam semesta ini sifatnya unik, tapi juga sekaligus punya sesuatu yang ilahi. Mungkin dalam bahasa pranic healing, punya energinya masing-masing. Dan sebetulnya semuanya ini saling terhubung. Ya, misalnya kita dekat dengan pohon, kita bisa merasakan bahwa pohon ini juga punya sesuatu begitu. Nah, semakin kita peka bahwa semua yang ada di alam semesta ini punya energi yang sebetulnya ilahi begitu. Dan ketika kita menyadari itu dan menghormati itu, maka sebenarnya hidup kita menjadi lebih spiritualitas ekologi. Kurang lebih begitu, Pak Dodi. Ya, terima kasih, Pastor Ferry. Mari teman-teman, apakah ada yang ingin berbincang langsung atau bertanya pada Pastor Ferry? Ini mohon maaf, ternyata banyak yang berusaha masuk tapi nggak bisa. Terus terang kami sendiri juga tidak menyangka kalau antusiasmenya begitu besar. Tapi jangan khawatir, ini kita rekam diskusinya sehingga nanti bisa dilihat kembali di dalam YouTube Indonesia Pranic Healing. Terima kasih. Silakan kalau ada yang bertanya atau punya ide untuk memperkaya diskusi pada malam hari ini. Saya mau mencoba, Mas Dodi. Ya, silakan Ibu Martin. Yang pada pastor ya, saya mau untuk validasi aja. Setelah beberapa kali saya meditasi, itu saya merasa seperti kalau mendekati pohon itu saya ajak bicara, terus dia itu seperti menanggapi ini omongan saya. Dia menjadi tumbuh dengan daun yang lebat, tumbuhnya jadi sehat akar-akarnya. Saya mau bertanya, apakah itu termasuk tindakan spiritual ekologi ya tadi ya? Ekologi ya, spiritualitas. Ya. Apa salah satunya seperti itu, bisa merasakan connect dengan pohon, dengan binatang? Apa seperti itu, Pastor? Mohon penjelasan. Ya, Bu, itu termasuk. Tetapi masalahnya bukan apakah kita merasa atau tidak ya. Jadi kalau kita sampai merasa, Ibu Sri, ya syukur kepada Tuhan begitu ya. Tapi seandainya kita belum sampai merasa pun, sebetulnya dimulai juga dari apakah kita menghormati semua yang ada di alam semesta ini. Itulah dasar dari spiritualitas ekologi, Bu. Jadi bukan hanya perasaan ya, karena perasaan itu kan lewat latihan, lewat kepekaan, mungkin akan lebih merasa. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin perasaannya belum muncul, ya kalau karena belum latihan dan sebagainya. Tapi kalau meskipun perasaannya belum muncul, tapi orang tersebut sudah belajar untuk menghormati apapun yang ada di alam semesta, itu sudah di jalan spiritualitas ekologi, Bu. Oh, J. Terima kasih, Pastor. Ibu Sri. Pak, saya mau nanya. Kan ini soal ekologi. Dari siapa? Jadi, dari Sri Ratu, Pak. Silakan. Jadi, ekologi kan penting, Pak, untuk keberlangsungan ras seluruh bumi. Nah, di Indonesia, Pak, di setiap provinsi, apakah sudah ada center-center untuk pelestarian ekologi untuk membangun bersama kesadaran semua orang? Contoh, buang sampah kan udah harus ada beberapa tempat tuh Pak, plastik di mana gitu loh, organik di mana, non organik di mana, botol di mana. Nah, kita nih termasuk awam sih Pak, jadi nggak tahu pusat-pusat ekologi itu di mana gitu loh untuk melestarikan ini. Thank you Pak. Ya, terima kasih Bu Sri Ratu. Jadi pemerintah sebenarnya membangun beberapa pusat pendidikan lingkungan hidup di beberapa provinsi, tetapi tidak di semua provinsi.
Terus masyarakat juga cukup banyak membangun di berbagai tempat atas inisiatif sendiri ya. Ada yang punya merek, ada yang punya logo, punya lembaga, tapi juga banyak orang-orang yang terlibat. Jadi misalnya kami di EcoCamp sudah tiap tahun, ini sudah tahun yang ke-7, tahun ke-8, itu melakukan banyak pelatihan. Jadi pesertanya juga dari seluruh Indonesia. Jadi kami juga punya teman-teman yang di berbagai tempat bergerak. Belum tentu punya lembaga, kadang-kadang sebagai individu ya, bisa sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai anak muda, begitu. Sebenarnya kalau kita peka di tiap tempat, kita akan menemukan tuh orang-orang maupun lembaga, baik pemerintah maupun swasta yang sebetulnya sudah cukup banyak terlibat. Jadi sebetulnya tidak sulit untuk menemukan kelompok-kelompok semacam itu, Bu Sri Ratu. Iya Pak, terima kasih ya. Saya coba secara individu untuk mencari hal-hal seperti ini Pak. Ya, pasti ada di sekitar kita. Baik, terima kasih Ibu Sri Ratu. Pak Dodi. Ya, silakan. Boleh ya. Selamat malam Romo. Ya. Boleh tanya ya Romo? Boleh, Bu Ani, silakan. Ya, saya Ani Raharjo. Tadi kan Romo menjelaskan salah satunya hal praktis, salah satu hal praktis yang bisa dilakukan adalah bagaimana cara kita makan ya. Nah, dalam kaitan itu adalah tadi disebutkan lokal dan organik gitu. Nah, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi kepada teman-teman di sini organik, kenapa organik gitu dan apa dampaknya bagi bumi? Karena kan tadi efek terakhirnya kan pemanasan global dan lain-lain. Dan karena itu sebenarnya mudah sekali dilakukan kalau kita mau, karena itu sangat home base ya, semua orang bisa melakukan itu. Itu Romo, terima kasih. Ya, Ibu, teman-teman yang lain, Ibu Ani ini sebetulnya tidak terlalu perlu bertanya karena beliau sudah tahu jawabannya. Dan Ibu Ani juga adalah dengan teman-teman di Jakarta Selatan kurang lebih begitu mencoba menggerakkan orang-orang untuk mau ya menjadi konsumen ya. Kalau jadi petani itu sulit. Ya, karena tidak semua mau jadi petani, tapi barangkali kita bisa mengajak teman-teman dan kita sendiri untuk jadi konsumen. Yang pertama adalah produk-produk organik. Mengapa produk organik? Karena produk organik itu satu untuk manusia lebih sehat, tidak banyak mengandung bahan-bahan kimia yang kurang sehat. Yang kedua juga untuk alam ya. Jadi bumi ini rusak antara lain oleh pertanian yang bukan organik karena menggunakan pupuk dan pestisida yang luar biasa ya. Contoh yang paling ekstrim adalah pertanian bawang merah di daerah Brebes. Jadi mungkin 60% petani di sana keracunan. 70% istrinya keracunan. 90% anaknya juga keracunan bahan-bahan kimia. Dan tanah di sana sudah sangat kering. Sehingga harga pokok ya untuk menanam bawang merah itu makin lama makin tinggi dan kesuburan tanah makin lama makin rusak ya. Sehingga akhirnya malahan petani bawang merah di Brebes tidak lagi bisa menjual bawang merahnya, sulit sekali ya saingan dengan yang dari Bengkulu. Jadi misalnya dulu di suatu titik dari Bengkulu karena tanahnya masih subur, modal pokoknya 1 kilo hanya 6.000, sementara di Brebes sudah di atas 9.000. Nah itu jadi kita kalau terus-menerus membiarkan pertanian bukan organik yang kita konsumsi, maka lama-lama seluruh tanah kita akan rusak. Dan cukup banyak juga penyakit-penyakit degeneratif yang akan menyerang manusia. Itu produk organik. Seandainya kita tidak bisa membeli produk organik karena berbagai hal, paling enggak berusahalah untuk membeli yang lebih lokal. Ya. Berusaha menghindari impor. Impor kita itu, impor pangan saja misalnya kurang lebih di atas 100 triliun setiap tahun. Ya, kita masih membeli sayur dan buah misalnya dari China, misalnya. Kita masih membeli kedelai, yang luar biasa, tempe dan tahu itu kedelainya sebagian besar dari Amerika. Kita membeli 100% gandum ya, termasuk dari Uzbekistan, dari Kanada, dari Australia dan sebagainya. Jadi semakin kita mengkonsumsi produk-produk impor itu, sebenarnya kita juga tidak mendukung petani dan suatu kali juga kita akan terkena jerat bahwa harga-harga semakin mahal ya. Kita mengalami kemarin tahu dan tempe menjadi naik sekali harganya karena barang impornya juga terbatas dan sebagainya.
Jadi mungkin salah satu langkah yang penting adalah sebagai konsumen kita berusaha memperbanyak pangan yang lebih lokal dan lebih organik untuk kesehatan manusia, untuk kesehatan tanah juga, dan juga untuk keberlangsungan bangsa kita agar tidak tergantung dari impor, lebih punya kekuatan dan ketahanan pangan. Begitu kurang lebih Ibu Ani. Ibu Ani sudah tahu jawabannya dan sedang menggerakkan Terima kasih teman-teman. Romo. Ini kan berbagi untuk teman-teman supaya lebih sah gitu kalau Romo yang ngomong. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Jadi supaya mencerahkan teman-teman juga yang lain, Pastor Ferry. Nah, pangan ini menarik tadi untuk menyelamatkan lingkungan hidup dimulai dari makanan. Pastor Ferry tadi gitu ya, terutama salah satunya ya. Salah mudah, segera bisa dilakukan, malah lebih hemat dari sudut keuangan. Benar ya. Dan setiap orang bisa melakukannya. Dan disarankan untuk banyak mengkonsumsi yang plant-based atau yang berasal dari protein nabati ya, Pak Surya. Ya. Nah, ini juga sejalan dengan apa yang dipelajari Pranic Healing, karena Pranic Healing adalah sebuah ilmu pengetahuan tentang energi, di mana kita belajar mengelola dan menggunakan energi baik dari alam ini untuk meningkatkan kualitas hidup kita, baik dari sisi kesehatan, dari sisi relasi, bahkan dari sisi kemakmuran pun itu juga mempengaruhi bagaimana hubungan kita dengan alam pun juga akan mempengaruhi kemakmuran kita dan juga mempengaruhi tentang spiritualitas kita. Nah, berkaitan dengan makanan, dari berbagai makanan ini menurut penelitian dari Pranic Healing bahwa ternyata makanan-makanan yang berasal dari binatang itu ternyata energinya bisa dibilang kasar atau kotor begitu, Pastor. Dan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan itu lebih bersih dan lebih halus, sehingga itu mudah diserap bagi tubuh kita dan bisa sebagai sumber energi yang baik bagi diri kita. Ya, saya percaya itu juga, Pak. Ya. Jadi kalau daging memang mungkin enak di mulut, tetapi sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang energi, itu kurang sehat. Karena sebenarnya ketika kita makan, yang kita makan adalah energinya. Kita makan untuk mendapatkan energi. Dan energi itu yang kita gunakan untuk hidup, untuk kita melakukan pertumbuhan, melakukan regenerasi sel. Itu yang kita pelajari di Pranic Healing. Nah, kalau secara ekologi itu kenapa tadi, Pastor? Kenapa dari pertama kali adalah makanan tadi adalah karena yang pertama paling mudah ya, Pastor ya? Dari sudut ekologi, jadi tadi makanan-makanan yang dari ternak itu sebetulnya juga menjadi sumber dari pemanasan global ya. Pernah ada FAO menghitung bahwa industri peternakan itu kontribusinya kurang lebih 18%. Ya, jadi misalnya saja untuk menyediakan 1 kilogram daging itu kita membutuhkan menghabiskan berapa banyak pangan yang lain ya. Misalnya sapi ini kan harus dikasih makan jagung, rumput, dan sebagainya begitu. Mengapa kita tidak langsung memakan? Jadi misalnya jagung habis bukan oleh manusia, tapi untuk makanan ternak, seperti itu. Jadi kemudian juga kotorannya dan sebagainya. Jadi hitungan-hitungan rata-rata 18% sering dikatakan bahwa, jadi kalau kita membiarkan konsumsi ternak ini tidak dikurangi, tahun 2050 itu kadar CO2 bisa mencapai kurang lebih 450 yang sudah melewati batas. Jadi memang di mana-mana semua orang-orang aktivis lingkungan hidup pada umumnya sadar bahwa keputusan minimum mengurangi makan daging adalah keputusan yang sifatnya ekologis. Dari sudut kasih sayang, jadi soal energi ini ada yang mengatakan ketika hewan-hewan itu disembelih sebetulnya dia menyimpan seluruh energi kemarahan dan ketakutan ya, dan itu tersimpan di dalam dagingnya dan ikut dimakan oleh kita. Belum lagi bahwa cukup banyak pangan-pangan misalnya saja kalau ayam gitu, ayam dari dunia industri itu diberi pakan yang sebetulnya mengandung banyak-banyak bahan kimia yang tidak baik ya, termasuk antibiotik. Kita itu menghindari makan antibiotik terus-menerus. Tapi kalau dagingnya sebenarnya mengandung antibiotik, secara tidak sadar kita mengkonsumsi antibiotik tanpa kita sadar. Maka banyak sekali penyakit-penyakit yang muncul. Jadi sebetulnya sih hampir tidak ada alasan yang mendukung bahwa makan daging lebih baik dan lebih sehat secara ekologis, secara kesehatan, secara cinta kasih dan sebagainya.
Kecuali orang masih merasa tidak bisa melepaskan, merasa enak, butuh. Ya, cuma kadang-kadang lucu juga karena indikator negara maju salah satunya itu dari konsumsi daging per kapita, kadang-kadang begitu ya. Ya, Indonesia dulu hanya 1 kilogram per tahun per kapita. Malaysia sudah belasan, Eropa dan Australia misalnya mungkin di atas 40 kilogram. Ya, sehingga misalnya dari Australia itu ada misalnya Love Meat Association, asosiasi yang dibiayai pedagang-pedagang daging sapi, karena sebagian besar daging kita impor dari Australia. Itu mereka promosi bahwa Indonesia ini masih kurang makan daging, hanya di bawah 2 kg per kapita. Malaysia saja mungkin sudah belasan. Tetapi itu bukan alasan, Mas. Yang promosi penjual daging. Benar sekali, yang tadi juga antibiotik tadi kalau kita tengarai sekarang adalah banyak anak-anak sekarang yang memiliki alergi, Pastor. Jadi bayi-bayi yang langsung terlahir dengan alergi karena sejak dalam kandungan ibunya sudah mengkonsumsi susu sapi yang tentu juga mengandung antibiotik. Kemudian begitu nanti lahir juga banyak kadang-kadang ya tadi berbagai makanan yang mengandung daging maupun ayam yang mengandung antibiotik tinggi. Itulah kenapa banyak orang mengalami alergi, dan indikasinya kalau orang terlalu banyak alergi itu nanti juga salah satunya mengarah pada autoimun. Sekarang juga banyak sekali yang kasus-kasus autoimun yang ada di seluruh dunia bahkan. Ya, itu penyebabnya hampir pasti dari makanan kita. Ya, oke, baik. Oke, mari teman-teman, masih ada kesempatan lagi. Barangkali masih ada pertanyaan lagi, silakan. Silakan, Ibu. Bapak. Apakah ada yang menulis di chat, di kolom chat, Pak Dodi? Saya tidak memeriksa. Ada, coba komentar-komentar saja. Beruntunglah kita yang sudah terbiasa vegetarian. Oh, ada yang menulis demikian. Karena memang salah satunya kalau di komunitas Pranikini kita sudah dianjurkan untuk menjadi vegetarian atau setidaknya mengurangi daging. Mari teman-teman, silakan sahabat Pranikini dimanapun Anda berada. Masih ada waktu untuk bertanya jawab dengan Pastor Ferry secara langsung nih. Ya, saya mau tanya, Pak. Saya Frans Santri Dharma. Apa kabar Pak Frans? Ya, kabar baik, Romo. Terima kasih boleh berjumpa, boleh disapa ini. Jadi ini tadi tentang masih makanan ini. Jadi bagaimana menyadarkan anggota keluarga untuk suka makan di restoran ya, setiap kali ada hari ulang tahun. Lalu yang dibeli itu memang yaitu banyak daging-dagingan begitu, daging-daging begitu. Jadi ya saya sebagai orang tua ya ikut aja diberikan makanan begitu. Padahal menyadari betul bahwa soal ekologi ini sudah harus kita sadari, kita lakukan. Nah ini bagaimana ini Romo? Memang sulit Pak. Mungkin ya. Salah satu yang harus diupayakan adalah satu, di keluarga-keluarga juga belajar untuk menyediakan ya, memasak makanan-makanan yang lebih berbasis sayur dan sebagainya, tapi enak gitu Pak. Mungkin kadang-kadang kita ini makanan vegetarian dianggap tidak enak, tapi kalau makanannya enak, misalnya di EcoCamp ini kami hanya menyediakan makanan yang berbasis sayur begitu ya. Tapi karena enak, jadi orang tidak sadar bahwa tidak ada dagingnya begitu. Bahkan ada relasi-relasi kami kalau makan di sini nggak cari-cari daging gitu. Itu satu. Ya, jadi belajar menyediakan makanan-makanan vegetarian yang enak, ya bukan cuma sehat. Yang kedua mungkin juga Pak Frans dan teman-teman, ini jadi peluang usaha ya. Jadi di Indonesia ini jumlah restoran vegetarian yang murah dan enak itu belum banyak. Ini mungkin jadi peluang ya, bagaimana kita menawarkan alternatif restoran-restoran yang lebih sehat, lebih organik, lebih vegetarian, tapi juga enak gitu. Karena yang ditawarkan restoran yang ada malahan
eat all you can tapi daging misalnya sebanyak-banyaknya dengan harga yang murah ya. Mungkin jadi satu tadi menyediakan masakan di keluarga yang enak, yang kedua adalah menjadi peluang usaha ini. Di Taiwan misalnya katanya ada 50.000 restoran vegetarian, Pak. Di Indonesia tidak sampai 500. Jadi jumlahnya memang masih kurang. Sehingga kalau mau cari pun kadang-kadang kita sulit. Kadang-kadang malah menemukan yang ada tapi harganya mahal begitu ya. Jadi murah dan enak ini mungkin salah satu peluang Pak Frans. Oh ya, baik Romo. Semoga ini menjadi yang muda lebih untuk saudara yang muda ya. Kita kami yang senior ini ya sebetulnya mau mengingatkan begitu ya Romo ya, bahwa ada peluang-peluang itu dan lalu mesti mendapat contohnya dari EcoCamp. Seperti begitu ya Romo ya tentang ya, begitu Pak Frans ya. Tapi jangan hanya EcoCamp, harus dilakukan di mana-mana termasuk di Depok Pak Frans. Oh iya. Ya hanya contoh-contohnya mungkin Romo yang diperlukan Romo. Ya. Mungkin ini EcoCamp bisa jadi buka juga Ecoresto Pastor. Kami ada kafe yang baru buka juga tidak menyediakan daging. Oh, oke. Ya. Dari waktu ke waktu teman-teman bisa ikut kursus masak di sini. Ya, untuk yang mau belajar masakan vegetarian juga dari waktu ke waktu di sini diadakan kursus juga Pak Dodi. Oh iya, gimana itu Pastor? Barangkali ada teman-teman yang berminat belajar memasak vegetarian, caranya bagaimana ini Pastor? Di grup di saat ini ada rasanya ada Ibu Shirley itu. Oh, jadi iya. yang selama ini mengelola makanan dan memberi pelatihan ini Ibu Shirley. Apakah bagaimana kalau kita undang Bu Shirley masuk? Bu Shirley, apakah berkenan membuka kamera? Bu Shirley. Iya, Pak Dodi. Kita buka kameranya, Bu ya. Bentar. Buka kamera ya, Bu ya. Oke. Kamera dibuka dulu. Oh ya, oke. Kita invite masuk. Ya. Ya. Nah, ini ada Bu Shirley Megawati. Ya, ini juga satu tim dengan Pastor Ferry. Silakan Bu, ini bagaimana Bu kalau ada yang pengen belajar masak vegetarian? Wah, luar biasa nih, barusan saya baca di chat ada Ajib. Ajib itu salah seorang Satria Sambala EcoCamp. Gimana caranya belajar vegetarian di EcoCamp? Pertama-tama mungkin harus datang dulu ya. Kebetulan nih 2122 ada sekaligus pelatihan pranic healing, boleh tuh sekalian ikut pelatihan pranic healing, sekalian mencicipi masakan vegetarian EcoCamp. Nah, dan bisa langsung belajar. Sebenarnya kami sedang menyiapkan Instagram karena sangat banyak ya sebetulnya yang meminta supaya bisa belajar masakan vegetarian, dan memang masakan vegetarian di EcoCamp itu enak gak sih Pak Dodi yang udah pernah nyobain tuh? Wah, sulit dicari duanya ini Bu. Luar biasa. Apalagi bakso Malangnya bikin kangen. Pokoknya nggak akan ngirim bakso Malang lagi ke Solo sebelum ada advance dan psikoterapi. Ya. Bu Shirley, ya, mungkin Suster Vin bisa testimoni gimana anak-anak SMP yang biasanya makan junk food di EcoCamp bisa bilang makanannya enak. Iya, betul. Iya, anak-anak SMP yang biasanya akrab dengan junk food, dengan yaitu makanan-makanan ya nggak usah disebut merek ya. Nah itu bisa loh 3 hari itu mereka makan enak dengan plant-based food gitu. Iya betul sekali. Jadi memang nanti Suster Vin ya boleh ya. Suster Vin ini
ingin belajar pranic healing katanya Mas Dodi. Nanti bulan Juni akan Juli berarti ya, kita Juli ya akan belajar. Tapi dia di Jakarta sih, jadi boleh dirayu tuh sama Yovita untuk ikut pranic healing. Iya betul sekali. Jadi ya itu Suster Vin. Monggo Suster kalau mau testimoni Suster. Ya yang pasti memang EcoCamp ini programnya luar biasa ya. Banyak anak-anak kota itu tidak kenal sayur ya karena kebiasaan makannya junk food semua. Lalu kemarin mereka ya bisa hidup 3 hari ya dengan tanpa sadar bahwa yang dimakan itu bukan daging gitu ya. Jadi ada empal jamur itu mereka berebut gitu sampai habis bersih. Terus sadar-sadar kok rasanya tapi kayak bukan daging biasa ya gitu ya. Dan ternyata jamur itu ya. Tapi saya diam saja. Nah, akhirnya mereka tahu sendiri bahwa ternyata makan sayur itu ternyata enak gitu ya. Dan ada anak yang nggak biasa makan daun-daunan yang masih mentah ya atau lalapan itu makan loh dengan lahap dan mengatakan ini rasanya beda gitu ya. Tapi ada yang memang juga karena itu image ya, jadi itu pikiran ya, mindset. Sebab biasa daging begitu di rumahnya, maka ya memang masih ada yang susah juga ada. Tetapi bahwa rata-rata yang banyak itu bisa anak-anak dan menikmati, enjoy. Lalu kami sendiri juga sering sih sebenarnya di setiap sesi kegiatan entah itu di pramuka atau mungkin juga kegiatan kami yang berbasis pendidikan lingkungan hidup ya, itu memang kami memasukkan unsur-unsur ya istilahnya promosi terselubung begitu tentang hidup sehat dengan cara vegan gitu. Itu terima kasih kami boleh berkesempatan di sana dan berproses baru saja selesai ya Bu Ririn dengan timnya. Bu Ririn ini ya hebat, luar biasa. Jadi makan satenya sate jamur dikira sate ayam ya. Lalu kemudian empal gentong dikira empal gentong beneran, ternyata empal jamur. Gitu. Dan ada macam-macam ya, ada bakmoy juga. Saya juga pernah makan bakso Malangnya ya, yang isinya juga jamur itu ya. Dan rasanya tidak kalah enak dengan daging. Itu saja sih testimoninya. Dan ini benar-benar nggak ngecap ya, tapi memang benar-benar sehat dan enak. Ya, Mas Dodi. Ya, terima kasih Suster Vin. Ya, sama-sama. Ya. Saya juga terima kasih boleh bergabung. Ya. Mas Dodi mau bertanya apa rahasianya? Kok makanan EcoCamp dipuji-puji luar biasa nih? Oh iya, apa ini Bu Shirley? Pranic healing juga pada memuji nih. Iya. Apa coba rahasianya? Apa nih, Bu Shirley? Boleh sharing enggak di sini? Belajar dulu pranic healing basic baru tahu rahasianya. Oh. Nah, ini ada yang tanya ini alamat EcoCamp nanti mungkin bisa ditulis ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi EcoCamp itu apa Bu Shirley, karena banyak teman-teman yang nggak tahu apa sih EcoCamp itu. Camp itu kayak camping namanya atau apa bagaimana? Oh. Ya, lokasinya di mana? Oh iya oke. Ya, seperti itu Bu, silakan. Ya, baik. Jadi EcoCamp itu lokasinya di Bandung. Bandung Utara, tepatnya mungkin bisa dicatat tadi yang bertanya ya. Jalan Dago Pakar Barat nomor 3. Jalan Dago Pakar Barat nomor 3. Nah, Mas Dodi, saya jadi terinspirasi nih karena tema makanan ini menarik dan sejalan ya, Mas, dengan apa tadi ya, tujuan pranic healing itu kan untuk kesembuhan dunia gitu ya. Ya. Nah, kesembuhan dunia itu memang lewat energi makanan salah satunya. Mungkin nanti bisa diangkat tuh Mas, tema soal situasi pangan dunia. Ya Bu, Bu Shirley siap Bu nanti bisa mengisi Bu. Oh Mas aja nanti aku training. Kelamaan. Iya. Suster Vin tuh tadi ada jadwal pranic healing Juni di mana di Bintaro Suster.
bisa ikut nanti karena kita di Bandung itu akhir Juli. Suster selak kesuwen. Suster ikut yang di Bintaro aja. Siap. Ya. Nah, teman-teman juga nanti kalau cari alamat EcoCamp, tulis di Google Map aja sudah ada. Jadi EcoCamp Bandung itu sudah ketemu pasti. Karena saya bolak-balik ke sana, tinggal tulis di Google Map EcoCamp, dah ikuti saja udah sampai tempatnya tanpa keblasuk. Terkenal mendunia loh ini sudah. Orang tidak hanya se-Bandung, se-Indonesia udah tahu. Iya begitu, Mas Dodi. Oke, Pastor. baik. Mumpung ini ada Ibu Shirley, ada teman-teman yang mau bertanya nggak ini? Oh, ini ada yang nulis dari Frariko Marvin. Maaf, izin berbagi bagi pemula yang ingin belajar masak vegetarian, saya akan mengirimkan PDF 80 resep dasar memasak vegetarian. Silahkan WA ke, silahkan ini dibaca sendiri nanti ya. Oke. Iya. Itu AI itu, Mas. Oh. AI itu sedang aku healing supaya mau ikut pranik healing, Mas. Oh. Itu namanya AI, dia vegetarian sejati, punya resto vegetarian di Bandung. Wow, oke. Baik. Ya. Nanti berarti ini Solo perlu buka cabang juga nanti. Makanya kalau EcoCamp ada Eco Resto, nanti bisa nggak hanya di Bandung, tapi juga di Jakarta, di Bogor, di Solo, Surabaya, dan kota-kota besar yang lain. Wow. Bali juga, Bali. Ya. Bali juga. Iya. Nanti aku tak utek-utek itu adiknya Ibu Nani. Oke, baik, Bu Shirley. Mari teman-teman, mungkin satu pertanyaan terakhir masih berkaitan dengan spiritualitas ekologi pada malam hari ini. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Dodi. Selamat malam, Tony. Selamat malam Bu Shirley. Romo Ferry, apa kabar? Kok si Tony? Saya ditarik-tarik sama Bu Shirley, Romo, untuk nongol. Ini saya mau sedikit menambahkan Romo nih, dari tadi kan kita di pangan ya gitu. Sedangkan ada satu lagi Romo, industri yang sebenarnya sangat merusak, Romo. Merusak ekologi dan ya itu industri fashion sebenarnya, fashion dan teman-temannya ya. Itu sekarang kan semakin fast fashion itu semakin merusak sekali ya, dari pabriknya, dari bahan bakunya dan sebagainya. Itu pun juga sebaiknya harus dijadikan harus dijadikan pemikiran juga. Jangan sampai kita fokusnya hanya di pangan nih, sedangkan di yang lain-lainnya juga sebenarnya banyak banget loh limbah yang dihasilkan gitu. Dari cara kita hidup aja, misalnya mesin cuci, kita nyuci baju itu ada serat-serat baju yang terbuang, itu jadi limbah yang nggak sedikit juga sebenarnya gitu. Iya. Nah, yang seperti itu gitu. Cuma itu aja sih mau menambahkannya. Bisi kelupaan. Iya, Ton, terima kasih banyak. Itu good idea, Ton. Nanti kami akan terima kasih ya. Jadi semua pabrik tekstil misalnya di Bandung ini menggunakan energi dari batu bara. Dan artinya ada polusinya dan sebagainya. Terus juga semua proses tekstil itu pasti menggunakan banyak bahan kimia. Dari pewarnanya, waktu di stretch, dan sebagainya. Dan memang limbahnya juga mengerikan. Jadi misalnya Sungai Citarum itu di daerah Bandung paling banyak dikotori dari pabrik-pabrik tekstil yang ada di daerah sini. Memang ya sederhananya jangan terlalu banyak pakaian lah, secukupnya saja. Terima kasih, Tony. Sama-sama, Romo. Terima kasih, Kang Tony. Mas Dodi. Iya. Nanti kalau ke Bandung harus ketemu ya sama Tony ya. Oh, sudah ketemu. Ya, sudah bergabung dulu.
Banyak menggunakan biji-biji ganitri yang sebetulnya juga ada medan energinya. Mas Tony ini kalau bergabung di Pranic Healing, energinya akan sangat luar biasa. Kompor ya. Bukan kompor, tahu nggak? Tahun obor. Obor kalau Ya, Bu Shelly. kan Bu Shelly tukang masak itu mesti kemana-mana kompor, Kang Tony. Tanpa kompor nggak bisa matang. Ini ada yang tanya, adakah link YouTube-nya? Link YouTube untuk apa? EcoCamp mungkin barangkali. Untuk acara ini itu ada. Itu juga pembicara dan sering jadi moderator di mana-mana. Itu dari timnya Agor juga itu. Oh, teman siap, saya juga. siap. Jadi acara nanti, ini karena banyak yang terpental nggak bisa masuk, Mas. Iya, baik. Mohon maaf sekali karena kita juga kurang mengantisipasi ya. Mungkin nanti Mas Dodi. Iya, bikin sesi yang kedua kali mungkin nanti. Iya, Mas Dodi kalau undang Pastor Ferry harus siap, Mas. Sak kampung. Siap. Jadi ini kita sudah rekam, nanti bisa dilihat di dalam YouTube-nya Indonesia Pranic Healing. Ya, tapi mungkin perlu waktu untuk mungkin baru minggu depan baru bisa kita tayangkan. Baik. Terima kasih. Apakah masih ada lagi mungkin satu pertanyaan? Kalau tidak, kita akan lakukan nanti setelah ini adalah meditasi untuk penyembuhan dunia karena masih sejalan dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu untuk kita menyelamatkan dunia, diantaranya melalui gerakan-gerakan ekologi yang tadi sudah dipromosikan Pastor Ferry. Dan yang berikutnya adalah juga dari apa yang kita dari Pranic Healing adalah melengkapi, yaitu secara energi kita akan melakukan penyembuhan secara langsung kepada dunia ini dengan melakukan meditasi Twin Hearts. Nah, apa itu meditasi Twin Hearts nanti kita akan jelaskan setelah ini. Tapi mungkin masih ada lagi satu pertanyaan bagi Pastor Ferry. Ini cuma komentar saja, syukur kalau suhu di Bandung masih nyaman ditempati, di Cikarang panas sudah mencapai 36,1 derajat, Pastor. Kemudian yang dari Ibu Sri Ratu di India sudah 49 derajat Celcius dan pemerintah menganjurkan tidak banyak keluar rumah. Ya. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi pada malam hari ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Ferry dan juga timnya EcoCamp. Dan kalau ada yang ingin tahu EcoCamp lebih lanjut, nanti bisa kontak kemana Pastor Ferry, mungkin bisa disampaikan, atau ada alamat IG-nya atau YouTube-nya, atau bagaimana kalau ada yang... Ada Instagram, ada YouTube, ada, tapi bisa juga kontak ke kami langsung atau juga berkunjung ke tempat kami di Bandung. Ya. Oke, baik. Mungkin nanti Bu Shelly bisa menuliskan Kalau teman-teman dari Pranic Healing tidak perlu khawatir karena Bu Shelly sudah ada di dalam grup Indonesia Pranic Healing. Nanti bisa langsung kontak pada beliau. Selain itu juga ada Ibu Ririn. Ya, Bu Ririn juga sudah ada di Pranic Healing. Jadi nanti bisa kontak mereka berdua. Dan kalau teman-teman yang lain yang membutuhkan, mungkin nanti Bu Shelly bisa menuliskan. Ini Pastor Ferry sudah menuliskan, WA Pastor Ferry dan WA-nya Ibu Shirley. Baik, terima kasih Pastor Ferry. Mohon maaf kita tidak bisa lebih lanjut karena waktu juga ada keterbatasan, tapi sungguh ini sangat menginspirasi kita semua dan semoga bukan hanya menginspirasi tapi juga mampu menggerakkan kita semua untuk melakukan sesuatu dari lingkungan yang paling dekat, untuk kita memulai segera berubah, menyelamatkan alam. Salah satunya adalah melalui tadi memilih makan yang plant-based, kemudian makan makanan yang dari petani lokal, ya, bukan yang import, ya. Kemudian juga selain itu juga tadi, apalagi Pastor, organik sebisanya. Organik, ya. Konsumsi sayuran yang organik. Karena itu akan mengurangi kerusakan alam. Baik, terima kasih banyak untuk kehadiran Pastor bersama kami semua, komunitas. Boleh menambah sesuatu, Mas? Boleh, silakan. Sebagai closing statement, silakan. Sebetulnya
ada yang dulu kami pernah ketemu dengan Romo Agato yang disebut mungkin Bapak Pertanian Organik di Indonesia lah ya. Romo Agato ini seorang kapusin, seorang Romo juga. Dia mengatakan kalau kita membeli sayur organik karena kita ingin sehat, sebetulnya itu masih egois. Tujuannya adalah untuk diri sendiri supaya saya sehat gitu ya. Nah, sebetulnya bukan masalah sayur organik, tapi cara hidup organik. Dan cara hidup organik adalah hidup yang tidak berfokus pada diri sendiri. Jadi kita memilih sayur organik karena kita juga ingin bertanggung jawab supaya bumi ini misalnya tidak rusak. Dan supaya kita juga punya relasi yang lebih hormat dengan alam. Jadi sebenarnya dalam rangka menghormati alam, menghormati seluruh ciptaan. Jadi bukan dalam rangka yang tujuannya sangat egoistis hanya untuk kesehatan pribadi begitu. Jadi sebetulnya spiritualitas ekologi adalah bagaimana kita menghormati seluruh ciptaan dan kita berusaha untuk tidak menambah kerusakan di bumi ini. Karena kita menghormati dan kita punya relasi dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kita minum, dengan apapun yang ada di sekitar kita. Di EcoCamp sebelum makan selalu ada renungan sebelum makan bahwa makanan yang kita makan ini berasal dari seluruh alam semesta. Disediakan bukan hanya oleh ibu-ibu dapur, pedagang dan petani, tapi juga oleh cacing, mikroba, sinar matahari, air, tanah, serangga, sehingga kita menghormati semuanya yang menyediakan makanan kita. Maka kita juga tidak membuang makanan dan kita bertanggung jawab. Kita memilih makanan-makanan yang energinya tadi lebih sehat. Begitu. Jadi ini dasarnya adalah sikap hormat terhadap seluruh ciptaan. Terima kasih. Terima kasih Pastor Ferry. Semoga kita semua bisa memulai menghormati, menghargai alam, terutama yang terdekat dengan kita. Sekali lagi terima kasih Pastor Ferry. Semoga karya-karya Pastor Ferry melalui EcoCamp dan seluruh tim sahabat lingkungan hidup ya semakin kuat mengakar di seluruh Indonesia dan benar-benar membawa perubahan nyata, meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan spiritualitas ekologi. Terima kasih Pastor. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pastor, sampai mudah-mudahan bisa bertemu langsung. Oke, baik. Izin ya Pastor, kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya. Kalau teman-teman yang masih mau ikut dipersilahkan, Pak. Ya, silakan. Karena kita juga ini bagi teman-teman yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya, ingin melakukan penyembuhan terhadap dirinya, bisa mengikuti meditasi Twin Hearts atau meditasi penyembuhan dunia. Kami persilakan untuk tetap tinggal bersama kami. Kita akan jelaskan bagaimana cara melakukannya. Karena ini suatu meditasi yang cukup sederhana yang bisa dilakukan oleh semua orang. Terima kasih Pastor, kita akan lanjutkan acara berikutnya. Ya. Oke, baik. Apa yang akan kita lakukan ini sebenarnya masih sejalan dengan tema yang tadi, spiritualitas ekologi, bahwa kita perlu menghormati, menghargai alam semesta. Nah, ini di dalam Pranic Healing juga dilakukan setiap hari, yaitu dengan cara kita mendoakan bumi dan alam semesta ini. Nah, sedikit perkenalan bahwa Pranic Healing itu adalah didirikan oleh seorang ilmuwan dari Filipina bernama Grandmaster Choa Kok Sui. Beliau adalah seorang ahli di bidang penyembuhan dengan energi yang disebut sebagai Pranic Healing. Bagaimana itu kita kok bisa melakukan penyembuhan? Jadi begini teman-teman, bahwa prinsipnya bahwa tubuh kita, tubuh manusia itu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tetapi kadang-kadang ketika energi kita ini menjadi terkuras atau terganggu, menjadi tidak seimbang, kemampuan untuk menyembuhkan diri itu menjadi berkurang. Makanya ada orang yang sakit. Nah, dengan kita menambahkan energi yang baik ke dalam tubuh manusia dan juga menyeimbangkan kembali energinya, maka kemampuan kita untuk menyembuhkan diri itu dipercepat. Ya, jadi prinsip dari Pranic Healing adalah kita mempercepat kesembuhan yang ada dalam diri kita dengan menambahkan energi baik.
Nah, kalau tadi Pastor Ferry mengatakan bahwa alam kita itu juga alam semesta itu juga kita gitu. Jadi sebenarnya ada konsep yang namanya mikrokosmos dan makrokosmos. Apa yang terjadi dalam diri kita itu disebut namanya mikrokosmos. Bahwa apa yang terjadi dalam diri kita itu adalah cerminan apa yang terjadi di alam semesta ini. Nah, kalau kita bisa menyembuhkan diri kita dengan menambahkan energi baik dalam tubuh kita, maka kita pun juga bisa turut serta dalam menyembuhkan bumi dengan memberikan energi yang baik bagi bumi. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bisa melakukan dengan namanya meditasi Twin Hearts. Di dalam meditasi ini nanti kita akan menyalurkan energi baik ya ke seluruh dunia, seluruh bumi. Nah, bagaimana caranya kok bisa? Ya, jadi urut-urutannya seperti ini. Pertama-tama kita nanti akan melakukan olahraga terlebih dahulu. Olahraga ini juga penting bagi kita karena dengan biasanya orang itu mulai sakit kalau kita jarang bergerak, ketika aliran energi dalam tubuh kita mulai berhenti. Maka dengan olahraga ini akan menggerakkan kembali energi yang ada dalam tubuh kita, energi yang mulai mengalir, dan itu sudah memulai proses penyembuhan. Kemudian yang kedua adalah kita akan melakukan yang namanya terapi memaafkan. Nah, kenapa kita perlu memaafkan? Karena, seringkali kita itu juga menyimpan sampah, ya, yang berupa kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati. Nah, sampah-sampah ini, ya, bayangkan kalau Anda di rumah, sampahnya Anda simpan saja di dalam rumah, apa yang terjadi nanti akan membusuk dan mengotori rumah Anda. Begitu juga sampah-sampah batin tadi, kalau kita simpan dalam diri kita, lama-lama dia akan membusuk dan mengotori kita, akhirnya menjadi penyakit-penyakit yang kronis, penyakit-penyakit yang serius dalam diri kita. Nah, maka kita nanti akan melakukan terapi memaafkan. Kuncinya adalah untuk membersihkan hati kita, batin kita, dari semua energi negatif seperti marah, benci, dendam, dan sebagainya. Sehingga apa? Kita nanti lebih bersih, hati kita lebih tenang, lebih plong, lebih damai. Dan yang penting setelah itu adalah kita nanti mampu menjadi saluran energi baik. Nah, maka barulah kita masuk ke dalam inti acara berikutnya, yaitu adalah melakukan meditasi Twin Heart atau meditasi penyembuhan dunia. Bagaimana cara melakukannya? Dalam meditasi ini nanti kita akan menjadikan diri kita ini untuk menjadi saluran energi ilahi. Ya, saluran energi ilahi. Karena semua energi baik itu berasal dari satu sumber, yaitu dari Tuhan pencipta alam semesta. Ya, bahkan manusia dan bumi ini semua membutuhkan energi baik itu. Nah, energi baik yang seperti apa? Terutama adalah energi cinta kasih atau kasih sayang. Jadi saat ini kalau Anda lihat bumi, bagaimana kondisinya? Apakah bumi ini Anda lihat sekarang ini penuh damai, penuh kasih sayang, penuh keselarasan, pengertian, atau sebaliknya? Nah, jawablah dalam hati Anda masing-masing. Nah, maka yang dibutuhkan bumi saat ini adalah lebih banyak energi baik berupa cinta kasih, damai, kebahagiaan, sukacita, dan sebagainya, dan itu semua berasal dari Tuhan. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Pertama-tama nanti kita perlu membuka pintu cinta yang ada dalam diri kita. Yang pertama-tama terletak di tengah-tengah dada. Ini adalah pintu cinta terhadap sesama. Atau dalam pranic healing disebut namanya cakra jantung. Ya, ketika kita sayang, cinta terhadap sesama, yaitu pada orang tua, pada pasangan, kepada anak kita, itu pusatnya ada di sini. Kemudian pintu cinta yang kedua adalah di puncak kepala kita di sini. Nah, ini disebut pintu atau pusat cinta ilahi atau cinta yang universal. Di dalam pranic healing disebut namanya cakra mahkota. Nah, apa bedanya pusat cinta terhadap sesama dan pusat cinta ilahi atau universal ini? Pusat cinta terhadap sesama itu begini, kita bisa
mencintai pada orang lain, tapi bersyarat. Selama mereka baik dengan kita, selama mereka mendukung kita, selama mereka juga sayang kita, maka kita dengan mudah bisa mencintai. Tapi begitu mereka ini mulai berlawanan dengan kita, mulai meninggalkan kita, tidak seide dengan kita, berbeda dengan kita, atau memusuhi kita, maka menjadi sulit untuk kita cintai. Nah, sedangkan cinta yang kedua, yaitu cinta ilahi ini adalah cinta yang universal, cinta yang tidak bersyarat. Ketika kita memiliki cinta yang tidak bersyarat, itu seperti matahari yang bersinar, yaitu kita tidak memandang bulu, kita tidak membeda-bedakan satu sama lain. Nah, tujuan kita adalah kita mengembangkan cinta yang ilahi ini. Nah, cinta yang universal, ketika kita bisa mengembangkan cinta yang universal, maka cinta kita tidak hanya pada sama manusia, tidak hanya kepada Tuhan, tetapi juga seluruh ciptaan, seluruh alam semesta. Nah, maka nanti ketika kita sudah mengaktifkan dua pusat cinta ini, kita akan mampu mengakses energi ilahi, dan selanjutnya energi ilahi yang kita akses ini kita akan bagikan ke seluruh bumi. Caranya bagaimana? Bayangkan saja nanti di depan kita, bumi ini mengecil sebesar bola ini. Nah, lalu kita angkat kedua tangan kita setinggi dada, dan kita nanti akan melantunkan doa dari Fransiskus Assisi, yaitu doa damai, di mana doa ini adalah doa yang sangat kuat, sangat powerful, yang sebenarnya memiliki khasiat untuk merubah semua yang negatif menjadi positif. Ya, bagaimana rumusan doanya kita nanti tinggal ikuti saja dalam audionya. Dan salah satunya adalah ketika manfaat yang kita terima, ketika kita melakukan penyaluran berkat Tuhan ke seluruh bumi ini, maka yang pertama-tama mendapat manfaat adalah diri kita sendiri, karena kita juga ada dalam bumi. Kemudian juga keluarga kita, karena keluarga kita juga ada di seluruh bumi. Juga ada di bumi, kemudian orang-orang yang kita sayangi. Kemudian juga bukan hanya itu, tapi juga kota di mana kita tinggal, negara kita. Dan bahkan seluruh dunia akan mendapatkan manfaatnya. Dan seiring kita menjadi saluran energi baik tadi, maka energi baik akan masuk ke dalam diri kita dan keluar dari telapak tangan kita. Dan nanti akan ada efek yang namanya efek seperti kita dibilas atau dimandikan. Nah, kalau kita dialiri energi positif dan energinya keluar dari tangan kita, maka kalau masih ada sisa-sisa energi negatif yang ada dalam diri kita, itu pun akan dibasuh, dibilas keluar, dan dibersihkan dari dalam diri kita. Yang pada akhirnya nanti yang tinggal dalam diri kita makin lama adalah energi-energi yang positif. Inilah yang nanti akan membuat hati kita lebih damai, lebih penuh sukacita, lebih penuh pengharapan, dan juga meningkatkan kesadaran kita, kepekaan kita terhadap alam. Oke, dan detailnya nanti kita ikuti saja karena sudah ada tuntunan audionya. Yang terpenting adalah kita ikuti semua prosesnya, kita nikmati dan kita hayati setiap kata-katanya. Selama meditasi usahakan duduknya tegak lurus, tidak bersandar, dan Anda bisa mengucapkan mata. Nah, beberapa peringatan bagi Anda yang memiliki penyakit jantung berat, penyakit glaukoma, dan penyakit hipertensi berat. Kalau Anda ingin mengikuti meditasi ini, silakan, tetapi sambil membuka mata supaya energinya tidak terlalu kuat bagi Anda, supaya tetap aman. Kemudian juga bagi ibu hamil juga boleh melakukan, tetapi sambil membuka mata. Oke? Itu saja penjelasan kita, dan kita akan lanjutkan dengan berolahraga terlebih dahulu. Untuk itu kami mengundang Anda untuk berdiri, melakukan olahraga ringan, supaya meningkatkan aliran energi dalam tubuh kita. Terima kasih, kita akan putarkan videonya untuk diikuti bersama.